الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah dirahmati Allah, kedustaan dan kebohongan merupakan dosa yang sangat besar. Apalagi kalau berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berdusta atas mimpi yang dia tidak lihat, kemudian dia menyatakan suatu mimpi, itu juga dikategorikan masuk ke dalam dosa besar. Ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa an ya'qida baina sya'iratain wa lan yaf'ala." Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, barang siapa bermimpi dengan satu mimpi yang dia tidak lihat, maka akan dibebankan kepadanya untuk mengikat antara dua butir syair, dua butir gandum, ya. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin, walan yaf'al, dan tidak mungkin bisa dia melakukannya. Ya, bantu mamir dua butir gandum diikat, tidak mungkin bisa kita lakukan, ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi bersabda, yaitu hadis Abdullah bin Umar di Sahih Al-Albani dalam silsilah al-hadis as-sahihah, min afral fira man idda'a ila ghairi walidih wa min afral fira man ara ainaihi ma lam tara wa min afral fira man qala alayya ma lam aqul. Di antara kebohongan yang besar di antaranya adalah yang paling bohong orang yang menyerukan dirinya kepada selain ayahnya, yaitu orang yang ngaku-ngaku kepada selain ayahnya, ya, bin fulan, kemudian dikatakan bin yang lainnya, bin Allan, ya, itu termasuk dosa besar, kedustaan yang sangat besar. Termasuk di antara kebohongan yang besar adalah man ara'ainaih ma lam taro, yaitu orang yang menampakkan, ya, kedua matanya apa yang tidak dia lihat. Orang yang memperlihatkan atau menunjukkan, ya, kedua matanya apa yang tidak dilihat oleh kedua matanya. Dalam hadis yang lain disebutkan, inna min afral fira an yuriya ainai fil manami ma lam taroya. Di antara kebohongan yang sangat bohong adalah orang yang menampakkan, memperlihatkan, memberitahukan kedua matanya apa yang tidak dia lihat dalam tidurnya, yaitu apa? Mimpi, bohong tentang mimpi. Bohong tentang mimpi. Lah ini adalah hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang kedustaan dalam mimpi. Padahal berbohong biasa saja, ya, tidak boleh. Nah, mungkin karena ini adalah perkara yang barangkali tidak terjadi pada kenyataan, dianggap ringan, dianggap remeh, lalu mengatakan pada orang saya bermimpi begini dan begitu, padahal tidak. Apalagi kalau terkait dengan mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini bukan perkara yang ringan karena mengatasnamakan Nabi. Ya, saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mendengarkan hadis-hadis yang terkait dengan sifat Nabi, ya, terutama sifat khulqiyahnya, ya, masuk juga pada khuluqiyahnya nanti. Orang yang
mengaku bermimpi berjumpa dengan Nabi, ada dua kemungkinan. Ya, dia jujur atau bohong. Kalau bohong sudah selesai pembicaraan. Namanya bohong. Hati-hati kamu dari kebohongan. Karena bohong menyeret orang kepada dosa. Dan dosa menyeret orang kepada api neraka. Kalau memang dia betul mimpi berjumpa dengan Nabi, bisa benar, bisa salah. Ya. Salah kalau apa? Kamu mimpi Nabi seperti apa Nabi? Oh, orangnya pendek. Salah. Tinggal kita lihat. Nanti bagaimana hadis yang kita dengarkan. Ya. Ya kalau salah berarti isinya juga sama. Ya kecuali memang sesuai dengan syar'i. Ya. Karena yang salah tadi bisa jadi yang dalam mimpi itu ngaku-ngaku sebagai nabi. Atau dia anggapan salah sebagai nabi. Tapi yang pasti nabi tidak bisa apa? Tidak bisa diserupai oleh siapapun. Sehingga orang yang mimpi salah tadi anggapan dia, ya, bukan pengakuan orang itu saya nabi. Nah, bukan. Sebab apa? Tidak ada orang yang bisa menyerupai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqza wa la yatamathalu syaitanu bi, rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau bersabda, barang siapa melihatku dalam tidurnya mimpi, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Ya, karena setan tidak mampu untuk menyerupakan dirinya dengan aku. Nah, artinya bisa saja persangkaan itu nabi itu. Ya. Atau ada orang ngomong itu nabi misalkan. Sementara tidak seperti itu sifatnya. Makanya pertanyaan saya sampaikan, ketika ada seorang datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mimpi dengan Nabi, coba sebutkan. Ya, ketika menyebutkan Nabi mirip Al-Hasan, betul. Betul. Muhammad bin Sirin juga demikian, sebutkan. Seperti apa? Ya. Nah. Kemudian bisa salah kalau mendengar ucapan ini, saya mendengarkan ucapan Nabi. Nah, kalau ucapan itu bisa siapapun, setan bisa menyerupakan, bisa menyamar. Kalau bentuk fisik Nabi, setan tidak bisa menyamar. Wala yatamassalu asyaitanu bi. Ya, setan tidak bisa menyamar, menyerupakan dengan diriku, kata Nabi. Ya. Kalau memang yang disifatkan benar sesuai dengan hadis-hadis tersebut, tinggal apa yang diucapkan. Kalau ucapan bisa jadi, ya. Kalau benar sifat itu, apa yang diucapkan. Nah, ini saya sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, ya, bahwa sunnah yang sudah sabit, hadis-hadis yang sahih tidak akan bisa dibatalkan oleh, ya, mimpi berjumpa dengan Nabi. Bahwa orang mengatakan jumpa dengan Nabi, ya, sholat duhur jadi 2 rakaat, ya tidak bisa. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinan. Tidak bisa, para ikhwan sekalian. Kalau memang yang disampaikan sesuai dengan sunnah, itu namanya merupakan apa? Ya, karunia, tasji, semangat bagi kita untuk istiqomah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kemudian bagaimana tentang sifat Nabi? Dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Manaqib, bab sifatin Nabi, babu sifatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kitabul Manaqib, kitab Al-Manaqib, babnya sifat Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat di sini ada 2, sifat khalqiyah atau khuluqiyah. Ya. Khalqiyah atau khuluqiyah. Ya. Kalau khalqiyah sifat fisik, kalau khuluqiyah itu perangai. Nah, sekarang bagaimana? Terutama sifat fisik. Ya, ada beberapa hadis yang akan saya sampaikan, kita dengarkan bersama. Pertama, hadis Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman. Dia berkata,
sami'tu Anas bin Malik. Di hadis Anas bin Malik dari jalan Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yasifun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kana rab'atan minal qaumi laisa bit tawili wala bil qasiri azharal launi laisa bi abyad amhaqa wala adama laisa bi ja'din qatatin wala sabtin rajulin unzila ila alaih wa huwa ibnu arba'ina falabitha bi makkah 10 sinina yunzalu alaihi wa bil madinati 10 sinin wa qubida wa laysa fi ra'si wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda'a rawahu al-Bukhari nomor 3547 ya. Dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dia berkata aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata adalah Nabi raba'atan minal qaum. Raba'atan minal qaum itu tingginya sedang. Ya. Tidak jangkung, tidak tinggi, juga tidak pendek. Ya, tidak tinggi sekali, juga tidak pendek. Satu. Ya. Azharal launi laisa bi abyad amhaqa wala adama. Adapun warna kulit ya tidaklah putih amhaq. Amhaq itu sangat putih, tidak akan sangat putih dalam pengertian putih yang maaf yang mungkin kayak bule itu tidak ya. Putih seperti seperti albino, enggak seperti itu. Tapi putih di sini beliau ada kemerah-merahan. Ya. Bagus. Wala adama juga tidak coklat. Laisa bija'din qatatin ya. Dan beliau tidaklah apa? Ja'din qatat ya. Apa itu? Tidak keriting rambutnya. Tidak keriting, tidak belungker-belungker, tidak keriting. Wala sabtin rajulin juga tidak lurus. Ya, bisa dibayangkan kalau keriting maaf seperti apa kribo atau orang Afrika tidak seperti itu. Kan ini ya, kecil-kecil itu. Ya. Juga tidak lurus. Beliau umurnya 40 tahun. Ya, yang dilihat oleh Anas bin Malik saat itu ya. Tinggal di Mekah 10 tahun, tinggal di Madinah 10 tahun ya. Dan beliau wafat sementara di rambut dan di jenggotnya ada 20-an rambut-rambut yang memutih. Ya, ketika wafat, rambut dan jenggotnya sedikit yang ya, kurang lebih begitulah. Isruna sya'ratan bayda. 20. Hadis dari Imam Bukhari. Ya. Jadi dari hadis ini kita ketahui sifat fisik beliau tidak jangkung, tidak begitu tinggi dan tidak pendek, sedang ya, mu'tadil atul. Begitu pula warna kulit laisa bi abyadhu amhaq ay syadidal bayad, tidaklah ya putih bener ya, benar-benar putih punya apa pucat, bukan. Wala adama juga tidak coklat. Begitu pula rambutnya tidak keriting, bulat-bulat kecil dan juga tidak lurus. Berarti mungkin ada juga bergelombang dan nanti disebutkan dalam hadis yang lain ya bagaimana rambutnya. Yang kedua hadis Al-Bara ibnu Azib yang diriwayatkan oleh Muslim radhiyallahu ta'ala. Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu ta'ala beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain. Beliau itu rajulan marbu' sama ya, tingginya semampai, sedang. Kemudian azimul jummah ila syahmati udunai.
Apa adimul jumma di sini? Rambutnya itu jatuh sampai ke daun telinga dan juga sampai ke pundak, kedua pundaknya. Rambutnya, jadi agak panjang rambut beliau. Beliau menggunakan pakaian yaitu hullatun hamra, selendang sama sarung. Ma ra'aitu syai'an qad ahsan minhu. Aku tidak melihat sesuatu yang indah dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Al-Bara ibnu Azib ya, terkait dengan badan juga lebar, ba'id ma bainah mankibain ya, antara sini sama sini agak lebar beliau. Tingginya semampai, rambutnya sampai pundak, bahkan juga sampai ke daun telinganya. Yang ketiga hadis Ali radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. An Ali radhiyallahu taala anhu qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil qasiri shasnal kaffaini wal qadamain dakhmar rasi dakhmal qaradisi tawil al masrubah idza masya takaffa'a takaffuan ka'annamal hanta ka'annaman hanta min sababin lam ara qablah wala ba'dahu mithlah, rawahu Tirmidzi. Beliau mengatakan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggi dan pendek, sama ya, berarti sama antara hadis Anas, Al-Bara bin Azib dan Ali. Syasnal kaffain wal qadamain, kedua telapak tangan dan kedua kaki beliau tebal ya. Dakhmar rasi dakhmal qaradis. Ini semua adalah pujian-pujian ya untuk beliau, bahwa kepala beliau ya besar ya, tulang-tulangnya ya. Kemudian rambutnya ada rambut bulu dada tawilal masrubah, rambut dari dada ini ya sampai ke mendekati pusar, ada bulu dada ya yang tipis-tipis. Kemudian kalau berjalan takaffa'a takaffuan, condong ke depan ya, condong ke depan kalau jalan ya. Memang agak cepat condong ke depan, kan nama inhatta min sabab ya, seakan-akan beliau mau jatuh ke tanah ya. Karena ada orang jalan juga yang agak ke depan, condong ke depan. Nah ini sifat-sifat ya yang kita dengarkan dari hadis-hadis tersebut. Dan kata Ali, aku tidak pernah melihat sebelumnya dan sesudahnya seperti beliau. Ini semua adalah al-madhu, pujian-pujian untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kana Rasulullah, hadis Jabir bin Samurah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doli'al fam ashkalal aini manhusal aqdi. Qala Syu'bah qultu li Malik ma doli'ul fam qala azimul fam qultu ma ashkalal ain qala tawilu syaqil ain qultu ma mansul aqab qala qalu lahwil aqdi, rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Adalah Rasulullah SAW itu doli'ul fam. Doli'al fam, apa doli' di situ ya, yaitu disebutkan di dalam Fathul Bari, yaitu lisan beliau ya, mulut beliau ya lebar dan giginya itu besar-besar, itu pujian. Disebut oleh Ibnu Hajar adalah termasuk pujian itu.
Ashkalal ain, ashkalal ain. Yaitu apa? Ketika ditanya ashkalal dhali'ul fam oleh Syu'bah kepada Imam Malik, ya, apa katanya? Azimul fam, ya, agak lebar lisan beliau, mulut beliau. Apa ashkalul ain? Tawilu syakil ain, panjang kelopak mata, tapi juga mengatakan agak kemerah-merahan dalamnya. Allahu a'lam bishawab, ya. Apa maksudnya manhusal abdi, qalilu lahmil abdi, daging yang ada di tumitnya itu sedikit, ya, kecil, ya, kecil tumitnya, ya, kecil tumitnya, ya. Tapi kaki beliau tebal, ya, tumitnya kecil. Allahu a'lam bishawab. Itu semua ada bagian dari pujian-pujian untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah hadis, juga hadis Anas bin Malik riwayat Imam Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azharul laun ka'annah arquhul lu'lu' idza masya takaffa'a wala masastu dibajatan nau nafis minal harir wala hariratan alyan min kafir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala syamtu miskatan wala anbar atyab min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW azharul laun, warna kulitnya azhar, ya, itu tadi tidak putih pucat, ya, tapi apa, juga tidak coklat, tapi putihnya kemerah-merahan, ya. Kemudian keringatnya seperti butiran mutiara. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, Ummu Sulaim pernah menampung keringat Nabi waktu tidur beliau. Nanti insya Allah kita dengarkan bersama. Ya. Kalau beliau berjalan takafa'a apa? Condong ke depan. Untuk bisa bayangkan ya, orang jalan condong ke depan. Gitu. Seakan-akan melipat bumi. Kemudian beliau tidak pernah menggunakan pakaian sutra, ya, wala harirata alyan min kafir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tangan beliau kan tebal, disebutkan, ya, ghalil, tebal. Tapi disebutkan oleh Anas, dan Anas bersama Rasulullah 10 tahun, ya, sejak kecil. Sejak umur 10 tahun diberikan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Anas? Tidak ada sutra, ya, yang lebih lembut dibandingkan dengan telapak tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan aku tidak pernah mencium miskah wala anbaro. Miskah atau anbaro itu adalah zat yang padat yang kalau ditaruh di atas api bau wangi. Ya, kalau kita apa? Ya, menyan, ya. Ya. Gaharu beda, gaharu amut. Beda, ini beda, anbaroh. Tidak ada, aku tidak pernah mencium bau anbaroh atau miskah lebih harum dibandingkan dengan bau badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi harum, Nabi itu harum, bukan, ya. Berarti kalau mimpi Nabi hitam salah, ya. Kalau mimpi Nabi kayak bule juga salah. Mimpi Nabi apa, rambutnya keribu juga salah. Ya benar. Ya, kalau mimpi Nabi maaf nih botak juga salah. Mimpi Nabi gak pakai jenggot apalagi, nanti kita dengarkan. Ya, itu. Apalagi sampai mimpi Nabi tapi saya kok ada bau, bau gak enak, gak salah semua.
Ya, maka kita ingatkan tadi sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis Anas bin Malik. Beliau berkata, "Dakhala alaina an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, aina ma naumatal qailulah indana?" Fa'arika wa ja'at ummi biqarurah. Faja'alat tasallat ay tajma' al-'araqu fiha. Fastayqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya umma Sulaim ma hadha alladhi tasna'in? Qalat hadha 'araquka naj'alahu fi tibina wa huwa min atyabit tibi rawahu Muslim. Anas mengatakan, ya, Anas ini anaknya ibunya Ummu Sulaim, ibunya Anas. Nabi mendatangi kami sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anas mengatakan juga, ya, beliau tidur qailulah. Kalau itu tidur siang sebelum zuhur, qailulah. Ada juga yang mengatakan setelah zuhur. Tapi ya, yang saya pahami lebih dekat sebelum zuhur, menjelang zuhur. Kemudian beliau berkeringat. Kata Anas. Lalu ibuku datang membawa tempat qaruroh, ya, wadah lah itu, yang beliau jadikan sebagai tempat untuk menampung, mengumpulkan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Nabi bangun, beliau bersabda, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang kamu perbuat?" Ummu Sulaim menjawab, "Ini adalah keringatmu, kami jadikan minyak wangi kami, ya, kami campur dengan minyak wangi kami. Naj'alahu fi tibina, dicampur dengan minyak." Kenapa? Karena dia adalah wewangian yang paling wangi. Rawahu Muslim. Ya. Jadi keringat beliau itu harum, badan beliau harum. Para ikhwan sekalian rahmati Allah. Ya. Dan tentu semua yang terkait dengan badan Nabi adalah penuh dengan keberkahan, ludahnya, ya, dan yang lainnya penuh dengan keberkahan. Begitu pula juga dengan ludahnya, sebagaimana hadis, ya, yaitu Wa'il dari anaknya Abdul Jabbar bin Wa'il. Dia berkata, "Haddatsani ahli an abi." Qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidalwin min ma' fa syariba minhu thumma majja fi dalwi thumma subba fil bi'r aw syariba min ad-dalwi thumma majja fil bi'r aw mujja fil bi'r fa faha minha mithla rihil misik. Rawahu Ahmad. Nabi dibawakan untuk beliau yaitu dalwun, gayung, ya, berisi air, lalu beliau minum, ya. Setelah itu beliau berucap di gayung itu, dan setelah itu gayung itu dilempar ke sumur, ya, berarti gayung ada timba lah, dalun itu timba, ya, timba ada talinya. Lalu beliau minum dari timba itu. Kemudian hadis Abdullah bin Ka'ab. Abdullah bin Ka'ab mengatakan, sami'tu Ka'ab bin Malik yuhadditsu hina takhallafa an ghazwati Tabuk. Aku mendengar Ka'ab bin Malik berbicara ketika dia tidak ikut perang Tabuk. Dia berkata, "Falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabruku wajhuhu minas surur wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu hatta kanahu qit'atu qamar wa kunna na'rifu dzalika minhu." Rawahul Bukhari. Ka'ab bin Malik, beliau tidak ikut perang Tabuk. Ketika mendatangi Nabi, beliau mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wajah beliau yabruk, yaitu berpancar sinar, ya,
dari kebahagiaan. Dan kalau beliau itu bahagia, wajahnya bersinar hingga seakan-akan seperti apa? Potongan bulan. Dan kami tahu hal itu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga beliau itu dipermisalkan seperti bulan, dan tidak ada orang menjadikan bulan sebagai sebuah permisalan kecuali itu adalah permisalan yang sangat indah. Wajahmu bagaikan rembulan. Kalau bagaikan bukan berarti bulat seperti bulan bolong, bukan. Bagaikan rembulan karena apa? Karena indahnya. Karena indahnya, ya. Nah, ini juga dikuatkan oleh hadis Al-Bara bin Azib, ya. Faqad su'ila Al-Bara bin Azib, akana wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla sayf? Qala la, bal mithla al-qamar. Riwayat Bukhari. Apakah ditanya Al-Bara bin Azib, apakah wajah Nabi seperti pedang? Oh tidak, tapi seperti bulan. Riwayat Bukhari, ya. Wa fi Muslim kana mithla syamsi wal qamar wa kana mustadiron. Seperti matahari dan bulan, dan beliau wajahnya bulat, mustadir, bulat. Ya, wajahnya bulat. Kemudian hadis Jabir bin Samurah. Hadis Jabir bin Samurah riwayat Imam Muslim. Jabir bin Samurah, wa kana katsira sya'ril lihyah. Beliau itu jenggotnya lebat. Nah, itu. Jenggotnya lebat. Ya. Mudah-mudahan bermimpi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa ikhwan? Karena bermimpi jumpa dengan Nabi itu disebutkan dalam hadis, ya. Meskipun di sini beliau menyebutkan secara mutlak. Apa kata beliau? Min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law arani bi ahlihi wa malih. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara kecintaan umatku yang sangat besar kepadaku adalah orang-orang yang datang sepeninggalku nanti. Nah, masuk kita ini. Masuk kita. Apa? Ya waddu ahaduhum, ya, masing-masing mereka itu sangat ingin, besar keinginannya, lauroani. Seandainya bisa melihat aku, seandainya melihatku, ya, bi ahlihi wa malih, dengan harta dan dengan keluarga dan dengan hartanya. Hadis sahih Imam Muslim. Ulama menjelaskan, ya, maksudnya apa? Seandainya saya bisa melihat Nabi, menolong beliau, menolong dakwah Nabi dengan harta saya, meskipun harus kehilangan keluarga saya. Tapi ingat, Nabi meninggalkan warisan kepada kita, ya. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara, ya, yang tidak akan sesat kalian jika kalian mau berpegang teguh kepada keduanya, Quran dan Sunnah. Maka sekarang tolong agama Allah, Quran dan Sunnah, dengan cara apa? Ilmu dan amal. Thalabul ilm, dan mengamalkan ilmu, ya, dengan harta kita, dengan keluarga kita. Ini para jamaah rahmat Allah. Maka laurani, seandainya dia melihat aku, maka harus kita ingin. Nah, disebutkan dalam hadis, orang yang melihatku di dalam tidur, mimpinya seperti melihat dalam al-yaqdhah. Nah, maka kita berusaha untuk mimpi beliau. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Tapi ingat, orang yang baik bukan berarti harus ditandai dengan mimpi itu. Tapi kalau bermimpi betul sesuai dengan sifat-sifat yang kita dengarkan tadi, diantaranya, ya, itu juga ada dalam hadis yang lain, ya, tentu tidak mungkin bisa kumpulkan. Namun yang ada di hadis yang Imam Bukhari, ya, yang di bab sifatin Nabi, apa yang kita dengar tadi, ya, hampir semua ada di sini, ya. Ada juga yang tidak ada, ya.
Tapi di sini juga disebut dengan sifat khuluqiyahnya, sifat perangai juga, ya, juga sifat perangai disebutkan. Seperti hadis Anas bin Malik tentang bau beliau. Apa kata beliau? Ma masistu hariran wala dibajan alyan min kafin nabi. Tidak aku pernah menyentuh sutra, ya, lebih lembut dibanding dengan telapak tangan Nabi. Wala syamimtu rihan qat aw arfan qat atyad min rih aw arfin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bukhari. Tidak aku mencium bau, ya, yang lebih harum dibanding dengan harumnya Nabi, baunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada semua, ya, apa yang kita dengar tadi. Dan yang perlu menjadi perhatian kita tadi adalah apa? Ya, keinginan besar kita untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini nanti di surga. Ya, di surga. Di dunia, ya, satu hadis menjelaskan di tafsir hadis yang lain, man ra'ani, ya, fil manam, barang siapa melihatku dalam mimpinya, maka apa? Fasayrani fil yaqdah, akan melihatku dalam al-yaqdah. Fasayrani akan melihat di sini disebutkan dalam hadis yang lain, laka'annama ra'ani fil yaqdah. Laka'annama, sungguh seakan-akan. Nah, ini, ya, karena ada kesalahpahaman orang. Saya pernah dengar, ya, rekaman tulisan yang mengatakan dibentuk dengan suara bahwa ada seorang anak, ya, kemudian dia mengatakan pada ibunya, saya bermimpi dengan Nabi. Tidak, saya tidak terima, kata ibunya. Coba lagi kamu. Bilang, saya mimpi jumpa dengan Nabi. Tidak, nggak terima. Bilang sama kakekmu, pengen ketemu langsung. Ada rasa keturunan, ya. Dan iya, saya ketemu langsung. Nah ini, ya. Nah, maka di sini hadis tersebut kita dengarkan tadi, ya, dalam hadis saya sampaikan lagi dalam hadis Imam Bukhari, hadis Abu Hurairah menjelaskan pada kita, man ra'ani fil manami fasayrani fil yaqdah, ya, wala yatamatsalu syaitanu bi, rawal Bukhari. Barang siapa melihatku dalam tidurnya, mimpi melihatku, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Ini dohir hadisnya, berarti kalau dia mimpi ketemu Nabi akan bertemu dalam keadaan terbangun. Kata Ibnu Hajar, kalau itu terjadi, berjumpa sekarang ini, mengatakan jumpa Nabi dalam keadaan terbangun begini, maka apa? Sahabat tidak akan putus. Terus sampai hari kiamat ada sahabat. Ini penjelasan Ibnu Hajar. Ya. Dan itu tidak mungkin. Semua jadi sahabat Nabi. Karena sahabat itu berjumpa langsung. Jumpa langsung. Meskipun sebentar. Ya, beriman dan meninggal dengan beriman, itu sahabiyun. Itu sahabiyun, definisi sahabat. Nah, sekarang ini tidak. Maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Maka bisa ada dua maknanya. Terjaga di dunia apa terjaga di akhirat kelak? Di akhirat, kalau di dunia tidak. Dalam hadis yang lain, Imam Muslim disebutkan, laka annama ra'ani fil yaqdah, seakan-akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Ya, sehingga kalau ada orang mengatakan berjumpa dengan Nabi dalam keadaan terjaga, itu adalah tidak benar, tidak benar. Ibnu Hajar mengatakan itu tidak benar. Kalau benar berarti akan jadi sahabat terus selamanya, tidak akan ada ini, ya. Dan orang bisa saja berbohong karena sudah tahu surat Nabi. Enggak, Nabi tidak jangkung, tidak pendek, sedang, juga tidak keriting, tidak lurus, kulitnya juga tidak putih pucat,
tapi putih, ya seakan kemerahan, cakep, ya wajahnya bersinar, bagaikan rembulan, ya beliau mulut, ya lisan tuh lidah, kalau lisan lidah kan mulut ya, lisan beliau, mulut beliau maksudnya, ya apa lebar, giginya besar-besar, disebutkan dalam di Fathul Bari ya, arti dari doli'ul fam itu ya. Demikian. Baiklah, karena waktu sudah habis, sudah masuk waktu Isya. Nanti setelah sholat Isya ya kita sudah sepakat untuk melanjutkan ya, karena perubahan dari waktu ini sholat sunnah nanti setelah kajian ya. Demikian para ikhwan sekalian, semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita bimbingan, mudah-mudahan juga bisa berjumpa dengan beliau baik dalam mimpi, lebih-lebih nanti di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di antara umatku yang paling besar cintanya kepadaku adalah orang-orang yang hidup sepeninggalku, sementara masing-masing mereka sangat ingin, besar harapan dan keinginannya seandainya dia melihatku, meskipun harus mengorbankan keluarga dan hartanya. Nah, melihat Nabi di sini ya bisa juga di dalam mimpi. Ya. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdhah. Ya. Barang siapa melihatku dalam mimpi seperti melihatku dalam keadaan terjaga. Atau dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Dalam hadis yang lain, laka'annama yarani fil yaqdhah. Seakan-akan dia melihatku dalam keadaan terjaga. Di antara tadi sudah kita dengar bersama sifat fisik beliau, ya. Kemudian di antaranya juga hadis Abi Juhaifah As-Suwa'i. Dia berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ra'aitu bayadan min tahti syafatihi sufla al-anfaqata." Aku melihat Nabi SAW, kata Abi Juhaifah As-Suwa'i, dan aku melihat warna putih di bawah bibir beliau yang bawah, al-anfaqah. Al-anfaqah ini berarti ini juga nggak boleh dicukur ya, anfaqah ini. Ya, ini anfaqah. Kemudian hadis Abi Juhaifah juga ya, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah ila al badha fatawadda'a thumma shalla adh-dhuhra rak'atain wal 'asr rak'atain wa baina yadayhi anazah. Qala Syu'bah wa zada fihi 'aun an abihi Abi Juhaifah qala kana yamurru min wara'iha al mar'atu wa qama an-nasu faja'alu ya'khuduna yadayhi fayamsahuna bihima wujuhahum. Qala fa akhadtu bi yadihi fa wada'tuha ala wajhi fa idza hiya abradu min ats-thalji wa atyabu rihatan min al-miski. Rawal Bukhari. Abu Juhaifah beliau mengatakan, beliau keluar ya waktu duhur di tempat dekat di daerah Mekah, Badha namanya, Al-Badha. Beliau wudu lalu salat duhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Berarti beliau mengkosor salat beliau. Dan ada kambing di antara beliau, anazah. Lalu Syu'bah berkata, Aun menambahkan dari ayahnya yaitu Abi Juhaifah. Lalu ada wanita yang melewati, lalu beliau ada yang melewati, ada wanita yang lewat di belakang anazah tersebut. Lalu orang-orang berdiri dan orang-orang mengambil kedua tangan beliau dan mengusapkan kedua tangan beliau ke wajah-wajah mereka. Diambil tangannya, diusapkan wajahnya mereka. Lalu kata Abu Juhaifah, aku juga ambil kedua tangan beliau, usapkan ya di wajahku ya, dan tangan beliau abrad minas salji, lebih dingin dari es. Masya Allah ya. Padahal apa itu musim dingin atau musim panas, Allah a'lam. Dan lebih harum
dibandingkan dengan minyak kasturi, minyak misik. Kemudian juga hadis dari Abdullah bin Malik bin Buhaina al-Asdi, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada farraja baina yadayhi hatta nara ibtayhi." Qala wa qala Ibnu Bukair haddatsana Bakrun bayadha ibtayhi. Nabi kalau sujud, beliau merenggangkan kedua tangannya, tidak begini, merenggangkan sampai kami melihat kedua ketiak beliau. Ya, berarti mungkin juga bajunya agak pendek gitu ya. Kemudian kata Bakar mengatakan kedua ketiak beliau putih. Ya, termasuk ketika beliau doa ketika istisqa, dibawa juga Imam Bukhari dari hadis Anas, Rasulullah mengangkat tangannya ketika doa tidak mengangkat tangan sulit istisqa, diangkat. Fa innahu kana yarfa idza hatta yura bayadu ibtaihi, sampai kelihatan ya putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah ini para jamaah Allah ya, mudah-mudahan keterangan ini menambah semangat untuk bisa berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, menambah cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaan kepada beliau merupakan lezatnya iman. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadaha Allahu min kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Rawahu Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. 3 perkara barang siapa mendapatkan pada dirinya 3 perkara itu akan merasakan manisnya iman. Pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai dibandingkan dengan yang lain. Ya, kedua, mencintai orang karena Allah, bukan karena kedudukan, bukan karena harta, bukan karena yang lain. Yang ketiga adalah dia tidak ingin kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana dia tidak suka dilempar ke dalam api. Ada orang bertanya kepada Nabi, ya, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam mata sa'a ya Rasulullah. Ada seorang datang kepada Nabi bertanya, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Ma a'datta laha, apa yang kau persiapkan? Ma'adattu laha min katsir salatin wa siyamin walakinni uhibbullah wa rasulahu. Faqala anta ma'aman ahbabta. Rawahu Muslim. Apa yang kamu siap untuk hari kiamat? Kenapa kamu tanya hari kiamat? Tidak ada yang aku siapkan kebanyakan dari salat dan puasa ya Rasul, tapi aku cinta Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Cinta Allah, ikuti Nabi. Wal in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu cinta pada Allah, ikuti aku kata Nabi. Ikuti Nabi. Maka Allah akan cinta dan akan mengampuni dosa-dosa. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita mimpi berjumpa dengan beliau. Ya, itu sebuah karunia tentunya. Namun ingat ya, lihat nas hadis tadi. Namun bukan berarti kalau tidak mimpi berjumpa dengan beliau, bukan berarti bukan orang soleh, bukan orang baik. Ya, dan yang ngaku-ngaku mimpi dengan Nabi harus tahu dan harus paham, harus disampaikan kepada orang yang berilmu, ya, supaya dia bisa menjelaskan. Dan kalau orang ngaku bisa berjumpa dengan Nabi dalam keadaan terbangun, itu adalah sebuah kesalahan, kalau tidak mau dikatakan sebagai sebuah kebohongan. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini materi. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Terkait dengan yang terkait dengan Nabi, ya, itu disebut dengan hadis. Apa itu hadis? Hadis atau sunnah adalah ya ma udifa ilan nabi min qaulin au fi'lin, ya, au taqririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyyah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, takrir, diamnya beliau, atau sifat,
Itu hadis. Sifat ada dua tadi, khuluqiyah atau khalqiyah. Khuluqiyah perangai, khalqiyah fisik termasuk rambut. Nah, kemudian kalau pertanyaannya, kalau kita tidak gondrong, tidak panjang, tidak seperti Nabi rambut, apakah kita berdosa sebagaimana jenggot? Tentu lihat dalil. Ada ucapan, ada perbuatan. Nah, berarti itu Nabi membiarkan rambutnya sampai pundak atau ini, ya. Masuk kepada sifat beliau. Dan itu fi'il beliau, perbuatan beliau. Nah, perbuatan itu banyak. Ada perbuatan fi'il yang bersifat apa? Bersifat tabi'iyah. Ya. Ada yang bersifat jibillah, ya. Ada yang tabi'iyah, ada yang ibadah, ada khususiyah. Itu perbuatan Nabi. Apa jibillah? Seperti tidur, buang air. Saya mau buang air. Contoh Nabi karena Nabi buang air. Bukan, itu jibillah. Apa jibillah? Yang tidak mungkin bisa dihindarkan. Semua orang pasti melakukan itu. Itu jibillah. Namun ada dari jibillah sifatnya. Seperti kencing apakah berdiri, kencing istinja, yaitu bersih diri. Ya, itu sifatnya. Jibillah, saya mau kencing, ya, contoh Nabi, enggak. Semua orang kencing, semua buang air kecil, air besar. Itu sifat, ini perbuatan ya. Adapun sifatnya ada. Ada yang tabi'iyah. Apa tabi'iyah? Ya makan, minum, pakaian. Ada. Ya, ada pakaian. Tapi sifat pakaian ada, tidak isbal. Gitu. Ya. Dia berpakaian sendiri, seperti warnanya, bentuknya, mau batik, mau apa, mana adat, gak ada masalah. Tapi sifatnya tidak boleh musbil, tidak bukan baju apa, syuhroh itu apa, beda dengan yang lain agar kelihatan orang syuhroh, bukan itu baru tidak boleh. Ada yang apa? Ada yang ibadah. Ada yang khususiyah. Ibadah sebagai kita pahami. Khususiyah seperti apa? Menikah lebih dari 4. Puasa wisol itu khususiyah. Namun hukum asalnya kepada Nabi adalah at-ta'assi wa huwa al-ittiba' wal iqtida', yaitu ittiba hukum asalnya. Kenapa? Karena Nabi adalah contoh kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Contoh yang baik. Adapun perbuatan hukum asalnya adalah nadab, mandub, sunnah. Ya, al aslu fi fi'lin nabi nadab. Adapun kalau ucapan tergantung. Salat kamu, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, salatlah dulu maghrib, sama perintah. Tapi ada liman sya' bagi yang mau. Berarti bukan wajib, itu ucapan. Tapi Nabi berbuat begini, ya. Nabi misalkan kalau minum tidak langsung, itu perbuatan. Dia mau langsung boleh, tidak dosa. Gitu. Tapi kalau ada perintah, ya, misalnya perintah apa? Muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'u sinin. Perintah anakmu untuk salat ketika sudah umur 7 tahun, kita wajib untuk menyuruh mereka. Demikian. Adapun perbuatan, hukum asalnya apa? An-nadab sunnah. Kalau tidak dikerjakan, tidak sebagaimana jenggot. Kalau jenggot, perintah. Ya apa? Beliau bersabda, arhu apa? Astagfirullah. Urkhul liha wa qasus syawarib wa khaliful majus. Biarkan jenggot terurai, rapikan kumis, menyelisilah orang-orang majusi. Nah, ini ada perintah, ada mukhalafah, menyelisih orang majusi, orang kufar. Ya, tidak semua perintah dan wajib, hukum asalnya wajib. Perbuatan, hukum asalnya sunnah. Dengan kita tahu, dengan pertanyaan begini juga tidak tahu. Ini menunjukkan juga bahwa masih banyak mungkin salah memahami, tidak pas mendudukkan ya perbuatan Nabi dengan
perkataan Nabi, dengan takrir Nabi, dengan sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kita mau orang begini contoh Nabi, nggak ada masalah, boleh, asalkan rajin juga, baunya wangi, jangan lepek. Itu. Nabi wangi, penampilannya bagus. Contoh Nabi, tapi kunyel, apalagi bau lepek misalkan. Itu. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kalau kita berbicara kemungkinan karunia, saya jawab dengan pertanyaan. Orang yang sengaja berbuat dosa, mungkinkah dia mendapatkan hidayah? Mungkin tidak. Ya, itu. Ya. Jadi ketika orang itu misalkan tidak pakai jenggot, musbil dan seterusnya, mungkin berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpinya, ya mungkin saja. Tinggal benar apa tidak, tadi seperti yang saya sampaikan, ya, bisa jujur, bisa bohong. Yang jujur bisa benar, bisa salah. Yang benar, lihat isinya seperti apa. Mimpi itu ketika ada pembicaraan. Kalau pembicaraannya membatalkan sunnah, maka ijma ulama, kata Imam Nawawi, tidak bisa membatalkan sunnah yang sudah tetap. Gitu. Begitu pula tidak bisa menetapkan sunnah yang sudah batal. Seperti hadis palsu, tidak mungkin jadi hadis sahih karena jumpa dengan Nabi dalam mimpi. Nabi bilang itu hadis yang palsu-palsu semua sahih misalkan. Nggak bisa. Ya, ini sudah disebut oleh Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, ijma ulama. Gitu. Nah, karena apa? Karena memang yang paling paling urgent untuk kita perhatikan, kalau tidak mau dikatakan bahaya, menjadi sebuah keyakinan, adalah orang-orang yang ngaku mimpi bertemu Nabi, kemudian dapat wasiat dari Nabi. Wasiat itu banyak menyelisihi Quran atau Sunnah. Gitu. Ya, ini yang jadi makanya orang-orang Sufi, Thariqat banyak begitu. Banyak begitu. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita istiqomah. Ya, doa jumpa dengan Nabi baik dalam mimpi, apalagi kelak di akhirat berjumpa dengan beliau. Semoga Allah Ta'ala memberi kita mati di atas sunnah sebagaimana doa Imam Muhammad, Allahumma inni al-istiqamah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau istiqamah. Imam Muhammad berdoa, ya Allah, matikan kami, wafatkan kami di atas sunnah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.